Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Melek Hukum Official. Saya sendiri, Haik Musa Farsyah, hanya seorang mahasiswa hukum di salah satu universitas di Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang asas-asas dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian. Hal ini menurut saya sangat penting. Tidak hanya penting bagi sarjana hukum, calon sarjana hukum, tapi penting bagi masyarakat umum karena dalam khalayak masyarakat umum pasti akan bersentuhan dengan yang namanya kontrak atau perjanjian. Misal perjanjian jual beli kendaraan, jual beli tanah, jual beli bangunan, dan masih banyak lagi. Karena itu saya berinisiatif untuk menjelaskan ini dengan target kepada masyarakat umum, sesuai dengan tujuan channel saya mengedukasi masyarakat umum tentang hukum. Setidaknya ada 5 asas-asas yang fundamental sebagai pedoman untuk membuat kontrak atau perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang keempat, asas itikat baik. Dan yang terakhir, asas personality atau asas kepribadian. Pada video kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu sebatas pengetahuan saya, teman-teman. Maka dari itu, selamat menikmati. Yang pertama, teman-teman, ada namanya asas kebebasan berkontrak. Pada asas ini, setiap orang dibebaskan dalam menentukan isi kontrak ataupun membuat isi kontrak. Artinya setiap orang dapat menentukan isi kontrak dengan siapapun, tentang apapun itu. Tetapi ada tetapinya, teman-teman. Tetapi dalam pembuatan kontrak tidak bersifat kebebasan mutlak. Sebagaimanapun undang-undang tetap membatasinya. Pembatasan yang sebagaimana dimaksud adalah misal pembuatan kontrak oleh suatu orang atau suatu pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, dan juga selain itu ada tidak melanggar asas ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan kontrak ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijamin ada pasal 1338 yang kurang lebih berbunyi seperti ini, teman-teman. Semua perjanjian atau semua kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau menyepakatinya. Artinya, memang setiap orang itu diberikan kebebasan yang lebih untuk membuat suatu kontrak dan perjanjian, menentukan isinya tentang apapun dan dengan siapapun. Misalnya dalam perjanjian serah terima jual beli barang, maka Anda sebagai pembuat kontrak atau lawan kontrak Anda bebas untuk menentukan siapa yang akan mengirim barang, siapa yang menanggung biaya pengiriman barang. Jadi dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa kebebasan membuat kontrak adalah milik Anda sepenuhnya dan milik lawan kontrak Anda juga sepenuhnya. Tapi seperti apa yang telah disampaikan oleh saya tadi, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Anda bisa saja misal mempekerjakan seorang wanita dalam perjanjian kerja di sebuah salon kecantikan ataupun spa. Tetapi perjanjian tersebut akan menjadi batal secara hukum jika ternyata tujuan terselubung Anda adalah untuk mempekerjakan wanita tersebut dalam lingkup prostitusi. Seperti itu kawan-kawan, ilustrasinya kurang lebih ya. Mungkin seperti itu untuk asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya asas konsensualisme. Salah satu syarat sahnya kontrak yaitu adalah terjadinya kesepakatan antara pihak. Nah, dalam asas konsensualisme ini, jika para pihak telah mengeluarkan kata sepakat atau konsensus, maka kontrak tersebut sebenarnya sudah dapat dikatakan sah berlaku secara hukum. Maka sebenarnya sudah tidak perlu lagi adanya instrumen-instrumen lain atau format-format lain seperti format-format tertentu.
Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Maka jika tidak ada kata sepakat oleh para pihak, maka bisa dibilang tidak pernah ada yang disebut kontrak dalam hal tersebut. Tetapi teman-teman, ada perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tertentu yang menurut undang-undang diatur harus atau diwajibkan menggunakan instrumen-instrumen tertulis atau format-format tertulis tertentu. Contohnya dalam perjanjian jual beli tanah. Nah, di dalam perjanjian jual beli tanah, Anda memang bebas untuk menentukan harganya berapa saja atau kapan saja dalam menentukan harga dengan pihak lawan kontrak Anda. Tetapi tidak akan diakui sah secara hukum jika tidak diterbitkan suatu akta jual beli tanah dan ditandatangani di depan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Maka kurang lebih seperti itu penjelasan asas konsensualisme, teman-teman. Ya, asas yang ketiga teman-teman yaitu adalah asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini berarti suatu kontrak bisnis yang telah sah tadi dijamin kepastiannya oleh hukum. Jadi bagi para pihak yang membuat suatu kontrak atau menandatangani sebuah kontrak, maka bagi mereka berlaku sebagai undang-undang dan harus dihormati oleh siapapun. Jika ada pihak yang tidak berkaitan dengan kontrak tersebut, dilarang keras atau tidak boleh untuk melakukan intervensi. Selain itu, asas kepastian hukum ini juga berlaku jika dalam suatu kontrak bisnis terjadi sengketa, teman-teman. Jadi jika ada salah satu pihak yang melakukan prestasi atau ingkar janji terhadap kontrak tersebut, maka pengadilan dengan putusan hakim mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menekan pihak yang melakukan prestasi untuk misal membayar ganti rugi, melaksanakan kewajibannya atau bertanggung jawab terhadap prestasinya. Putusan hakim ini salah satu contoh kepastian hukum yang dimiliki suatu kontrak bisnis dan penjaminan hukum untuk para pihak yang melakukan kontrak, teman-teman. Jadi itu penjelasan asas kepastian hukum. Ya, asas yang keempat adalah asas itikat baik. Asas ini adalah sebuah motivasi untuk para pihak dalam membuat suatu kontrak harus didasari oleh saling jujur, saling terbuka, dan saling percaya. Motivasi ini tidak boleh sampai didasari oleh maksud-maksud lain, misal untuk melakukan tipu daya ataupun untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Misalnya, permisalannya sebuah penjual dan pembeli dilarang untuk memanipulasi spesifikasi barang yang dijualnya dan tidak boleh memanipulasi kuantitas barang yang dijualnya. Maka dari itu, jika perbuatan tersebut dilakukan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau dapat batal secara hukum, teman-teman. Maka dari itu, sekali lagi asas ini mengajarkan para pihak dalam kontrak untuk mendasarkan perbuatan mereka dalam membuat kontrak dengan kejujuran, keterbukaan, dan juga saling percaya tanpa adanya tujuan-tujuan yang buruk atau negatif. Misal dalam contoh nyatanya, jual beli senjata ilegal itu tuh salah satu contoh suatu transaksi jual beli yang sebenarnya para pihak sudah mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak baik atau buruk tujuannya, maka itu sudah tidak memperhatikan asas itikat baik, teman-teman. Ya teman-teman, dan yang terakhir ada asas kepribadian atau asas personality. Asas ini berarti bahwa isi kontrak hanya mengikat bagi para pihak yang menandatangani kontrak tersebut secara personal dan tidak mengikat bagi suatu pihak yang tidak ikut serta dalam suatu kesepakatan dalam berkontrak. Jadi pada prinsipnya seorang hanya bisa mewakili dirinya sendiri
dalam suatu kontrak dan tidak bisa mewakilkan orang lain dalam suatu kontrak, kecuali ada suatu pemberian kuasa melalui surat kuasa misalnya. Karena suatu kontrak itu hanya berlaku bagi suatu pihak yang menyepakatinya, bisa dimisalkan seperti ini: seorang pembeli yang melakukan kontrak dengan penjual, maka hanya pembeli tersebut atau pihak tersebut yang melakukan kontrak yang dapat mewakili diri sendirinya dalam membeli suatu barang, kecuali pembeli yang melakukan kontrak tersebut memberikan kuasa melalui surat kuasa kepada orang lain. Nah, kejadian seperti ini biasanya terjadi itu ada agen pembeli atau agen penjual. Jadi agen tersebut melakukan perjanjian dengan penjual utamanya, dan penjual utamanya memberikan kuasa terhadap agen tersebut untuk menjualkan barangnya. Atau juga ada agen pembeli atau biasa disebut sales. Nah, itu penjelasan mengenai asas personality kurang lebih ya teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan sependek pengetahuan saya terkait asas-asas dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian. Harapan saya semoga dari penjelasan saya ini bisa membuka pikiran-pikiran khalayak masyarakat umum tentang pengetahuan hukum di dalam asas-asas kontrak atau asas-asas perjanjian. Terima kasih kurang lebih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini demi pengetahuan hukum untuk masyarakat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.